wabarakatuh. Balik lagi bareng Miss Ferni di pelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Untuk penjelasan lebih rinci, yuk simak video ini. Tapi sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengangguran atau penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran konjuktur atau siklis, adalah pengangguran yang terjadi akibat turunnya kegiatan perekonomian, seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu resesi ekonomi dan pandemi, yang mengakibatkan banyaknya pegawai yang di PHK sehingga menjadi pengangguran konjuktur atau siklis. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Selain pengangguran siklis dan pengangguran struktural, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran akibat kesulitan temporer atau kesulitan sementara dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Dan ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran saat pergantian musim. Contohnya yaitu ketika petani menunggu panen. Selanjutnya yaitu pengangguran volunteer, pengangguran yang terjadi secara sukarela. Lalu ada pengangguran teknologi, pengangguran yang diakibatkan karena semakin berkembangnya teknologi sehingga manusia digantikan oleh mesin dan robot. Jenis pengangguran menurut lama waktunya dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu setengah menganggur, adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Dan yang ketiga yaitu pengangguran terselubung, adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama yaitu apabila tingkat penganggurannya tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Yang kedua yaitu apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan akan berkurang. Akibatnya penerimaan negara juga akan berkurang. Yang ketiga, semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Lalu yang keempat, semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas. Cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, bidang industri, bidang perdagangan, maupun bidang jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Dan yang terakhir yaitu mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga, memberikan peranan kepada keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Alhamdulillah penjelasan dari Miss mengenai pengangguran sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini dapat kalian pahami ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.